Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Kali ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kalian memperhatikan bahwa ketika harga cabai naik, tiba-tiba banyak petani berlomba menanam cabai? Atau saat tren minuman boba sedang booming, berbagai merek baru bermunculan dalam waktu yang singkat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata, para produsen atau penjual selalu mengambil keputusan berdasarkan kondisi pasar. Mereka mempertimbangkan keuntungan, biaya produksi, teknologi, bahkan peluang usaha yang sedang berkembang. Dalam ilmu ekonomi, perilaku produsen ini dijelaskan melalui konsep yang disebut penawaran. Sebelum membahas kurva penawaran, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa jumlah barang yang dijual produsen itu bisa berubah-ubah. Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan produsen untuk menambah atau mengurangi produksinya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Bayangkan kalian memiliki usaha kopi kekinian. Ketika satu gelas kopi yang biasanya dijual 15.000 kini dapat dijual 20.000. Keuntungan yang diperoleh tentu lebih besar. Melihat peluang tersebut, kalian mungkin akan membeli lebih banyak bahan baku dan membuat lebih banyak kopi untuk dijual. Inilah alasan mengapa ketika harga suatu barang itu naik, produsen biasanya terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang ke pasar. Namun ternyata keputusan produsen ini tidak dipengaruhi oleh harga barang yang sedang dijual saja. Ada faktor lain yang juga sering menjadi pertimbangan. Misalnya, seorang petani memiliki lahan yang bisa digunakan untuk menanam cabai atau tomat. Ketika harga cabai melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan tomat, petani mungkin akan mengalihkan lahannya untuk menanam lebih banyak cabai. Akibatnya, penawaran cabai meningkat, sementara penawaran tomat justru berkurang. Peristiwa seperti inilah yang terjadi di sektor pertanian dan menjadi salah satu penyebab naik turunnya pasokan berbagai komoditas di pasar. Tetapi, meskipun harga sedang menguntungkan, produsen tetap harus memperhitungkan satu hal yang lebih penting, yaitu biaya produksi. Untuk menghasilkan barang, produsen membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, listrik, transportasi, dan berbagai biaya lainnya. Bayangkan sebuah usaha roti yang harus membeli tepung, gula, telur, dan gas untuk memanggang. Jika harga bahan-bahan tersebut naik secara bersamaan, biaya produksi ikut meningkat. Meskipun harga roti tetap sama, keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Akibatnya, produsen mungkin mengurangi jumlah produksi agar tidak mengalami kerugian. Karena itu, semakin tinggi biaya produksi, biasanya semakin sedikit barang yang ditawarkan. Selain mempertimbangkan keuntungan dan biaya, setiap perusahaan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sebagian perusahaan berfokus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, ada juga perusahaan yang sedang berusaha memperluas pasar. Contohnya, ketika aplikasi transportasi online hadir untuk pertama kalinya, mereka memberikan banyak promo dan potongan harga. Tujuannya bukan langsung memperoleh keuntungan besar, melainkan menarik sebanyak mungkin pengguna. Karena tujuan perusahaan berbeda-beda, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pun juga berbeda. Di era digital seperti saat ini, ada satu faktor yang pengaruhnya semakin besar terhadap penawaran, yaitu teknologi. Teknologi membantu produsen semakin cepat untuk bekerja, lebih efisien, dan menghasilkan lebih banyak barang. Bayangkan perbedaan antara membuat 100 botol minuman secara manual dengan menggunakan mesin otomatis. Mesin modern mampu menghasilkan ribuan botol dalam waktu singkat dengan biaya yang lebih rendah. Karena itu, semakin maju teknologi yang digunakan, biasanya semakin besar pula jumlah barang yang dapat ditawarkan ke pasar. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, sekarang muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan produsen? Hubungan ini dijelaskan melalui hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang itu naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Artinya, harga dan penawaran memiliki hubungan yang searah. Tabel ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah buku tulis yang ditawarkan. Saat harga naik dari Rp1.000 menjadi Rp5.000, jumlah yang ditawarkan juga meningkat dari 100 unit menjadi 900 unit. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan pun ikut berkurang. Data ini membuktikan berlakunya hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula barang yang tersedia ditawarkan produsen. Gambar ini menunjukkan kurva penawaran buku tulis yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva tersebut menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, pada titik
titik C, ketika harga buku tulis mencapai Rp3.000, produsen bersedia menawarkan sekitar 600 unit. Semakin tinggi harga, seperti pada titik D dan E, semakin banyak pula jumlah buku yang ditawar. Kurva ini membuktikan bahwa produsen cenderung meningkatkan penjualan ketika harga memberikan keuntungan yang lebih besar. Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Tetapi bagaimana jika ada perubahan bukan karena harga barang, melainkan kondisi lain seperti biaya produksi atau teknologi? Faktor yang pertama adalah harga barang lain. Bayangin ada seorang petani yang biasa menanam padi. Tapi suatu hari ada berita bahwa harga jagung melonjak tinggi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, pasti mereka akan beralih menanam jagung. Itu artinya penawaran padi di pasar berkurang. Bukan karena harga padi turun, tapi karena ada barang lain yang lebih menggiurkan. Produsen selalu melirik peluang, dan harga barang lain adalah salah satu sinyal penting yang mereka ikuti. Yang kedua adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi. Faktor produksi itu bisa mencakup bahan baku, mesin, tenaga kerja, hingga bahan bakar. Misalnya, ada pengusaha keripik singkong. Tiba-tiba harga minyak goreng naik 2 kali lipat. Otomatis biaya produksi akan membengkak. Kalau harga jual tetap, keuntungan akan menipis. Solusinya apa? Bisa mengurangi produksi. Artinya penawaran turun. Sebaliknya, kalau produksi murah, produsen semakin semangat untuk memproduksi dan penawaran pun meningkat. Yang ketiga adalah tujuan perusahaan. Ternyata tujuan perusahaan itu menentukan seberapa banyak barang yang mereka tawarkan. Kalau tujuannya memaksimalkan keuntungan, produsen akan memproduksi sebanyak-banyaknya selama masih untung. Tapi kalau tujuannya menjaga kualitas eksklusif seperti brand tas mewah, mereka justru membatasi produksi agar barangnya tetap terasa istimewa dan langka. Jadi penawaran bukan cuma soal bisa atau tidak memproduksi, tapi juga soal mau atau tidak maunya. Yang keempat adalah tingkat teknologi. Teknologi adalah senjata rahasia produsen. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin cepat dan efisien proses produksi berjalan. Contohnya, pabrik tahu dan tempe dulu dibuat secara manual. Produksinya manual, sehari mungkin bisa menghasilkan 100 potong. Tapi sekarang dengan mesin modern, sehari bisa menghasilkan ribuan potong dengan tenaga yang sama. Teknologi membuat biaya turun, kecepatan naik, dan hasil melimpah. Sehingga penawaran meningkat tanpa harus menaikkan harga. Gambar ini memperlihatkan perbedaan antara gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Gerakan sepanjang kurva terjadi ketika harga barang berubah. Misalnya saat harga naik dari P1 ke P, jumlah yang ditawarkan meningkat dari Q1 ke Q pada kurva yang sama. Sementara itu, pergeseran kurva terjadi ketika faktor selain harga seperti kemajuan teknologi atau turunnya biaya produksi. Kurva yang bergeser ke kanan menunjukkan penawaran meningkat, sedangkan kurva yang bergeser ke kiri menunjukkan penawaran menurun pada setiap tingkat harga. Setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa penawaran tidak hanya ditentukan oleh keinginan produsen untuk menjual barang, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi seperti harga, biaya produksi, dan perkembangan teknologi. Karena itu, setiap perubahan jumlah barang yang tersedia di pasar sebenarnya merupakan respon terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Dengan memahami konsep penawaran, kita tidak hanya belajar teori ekonomi, tetapi juga melihat berbagai fenomena ekonomi di sekitar kita secara lebih logis, kritis, dan bijaksana. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.